Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuki bagian akhir dari pemikiran kita bagaimana belajar untuk menjadi orang yang berhasil. Dan firman Tuhan yang menjadi pemikiran kita tetap dalam Mazmur nomor 1, 1-6. Saya akan bacakan untuk kita Mazmur nomor 1, ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang terakhir yang kita pikirkan saudara, bagaimana berani dekat Tuhan. Yang pertama kita sudah bicara berani mengambil sikap. Yang kedua berani mencintai firman Tuhan. Yang ketiga berani berbuah. Maka yang keempat sekarang berani dekat Tuhan. Apa artinya berani dekat Tuhan? Yaitu kita harus memikirkan sungguh-sungguh ketika kita berani dekat Tuhan adalah menomor satukan Tuhan. Saya kira orang bilang gini, Pak, untuk dekat Tuhan ya otomatis lah. Siapa sih yang gak mau dekat Tuhan? Oh, nanti dulu. Terlalu banyak orang tidak mau dekat Tuhan. Maka dikatakan orang fasik itu berjalan semau-maunya. Ya, para pencemooh itu sesuka-sukanya. Orang benar yang ikut Tuhan. Orang yang benar berani dekat Tuhan. Ya, maka dikatakan orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Ini betul. Ya, dan orang fasik itu orang beragama, bukan tidak beragama. Yang tidak beragama itu kan namanya kafir. Nah, jadi kita mesti betul-betul menempatkan diri kita dengan tepat. Sehingga kita menjadi orang yang berani dekat dengan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun. Yesus pernah berkata begini ya. Kalau kalian mau ikut aku, ikut aku. Tetapi barang siapa yang mau mengikut aku, dia tidak layak. Kalau dia mencintai dirinya lebih dari aku. Ya kan? Kalau dia mencintai orang tuanya lebih dari aku. Sanak saudaranya lebih dari aku. Artinya apa? Kedekatan kita dengan Tuhan berarti menomorsatukan Tuhan. Tidak boleh yang lain jadi nomor satu. Yang lain harus menjadi nomor dua. Ini faktual loh. Makanya Tuhan juga berkata toh, mencintai Tuhan kan juga tidak sama dengan membenci istri atau membenci anak toh ya. Atau orang tua dan seterusnya. Karena Tuhan juga bilang, bagaimana kau bisa katakan engkau mencintai aku yang tidak kelihatan. Sementara saudaramu, istrimu, orang tuamu yang kelihatan kau benci atau tidak kau cintai. Omong kosong itu. Jadi orang menomorsatukan Tuhan tidak sama dengan mengabaikan orang lain. Orang menomorsatukan Tuhan tetap menghargai orang lain. Tetapi menempatkan Tuhan nomor satu di dalam hidupnya lebih dari apapun juga menjadi sesuatu yang penting dalam dirinya. Itu loh. Ada orang secara ekstrem menerjemahkan menomorsatukan Tuhan lalu tidak hormat sama orang tuanya. Aneh juga kan. Menomorsatukan Tuhan, ya. Tetapi ya rasa dirinya lebih rohani, orang tuanya malah dihakimi. Kadang-kadang saya bingung dengan banyak orang-orang sekarang yang belajar Alkitab atau ikut gereja atau ikut kebaktian, tetapi jadi kemudian ekstrim menghakimi kiri kanan. Nah, bingung juga ini. Mau jadi apa ini? Anggap diri paling suci dan paling masuk surga. Yang lain itu terkutuk semuanya. Wow, serem. Apalagi kalau anak terus kurang ajar sama orang tuanya, sementara tinggal masih di rumah orang tuanya. Lalu sebut orang tua aja tidak mengenal Tuhan lah, tidak sungguh-sungguh, tidak lahir baru lah. Dia sendiri tinggal di rumah orang tua. Kan tragis itu namanya. Ironis sekali toh. Tapi banyak orang yang memang seperti itu. Menomorsatukan Tuhan bukan begitu. Menomorsatukan Tuhan itu bisa diukur dan terukur, bisa dilihat nyata, fakta dengan mata. Yaitu orangnya kelihatan. Tidak mungkin yang kau bisa katakan menomorsatukan Tuhan, mengasihi Tuhan, kalau kau membenci saudaramu yang kelihatan. Apalagi itu orang tuamu, istrimu, anakmu, suamimu, orang yang dekat dengan engkau. Nah, oleh karena itulah
Berani dekat dengan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mengakibatkan sebetulnya sebuah kehidupan yang sangat luar biasa, yang sangat bermutu, yang sangat hebat. Maka orang-orang yang seperti ini, saudara, berani dia dekat Tuhan, maka artinya apa? Dia berani jauh dari dosa. Otomatis toh, karena dia berani dekat Tuhan, jadi dia berani jauh dari dosa. Ayub adalah merupakan satu model yang sangat menarik. Dikatakan dalam pasal yang pertama, dia seorang yang luar biasa, seorang yang saleh, yang selalu menjauhkan dirinya dari kejahatan. Oh, menarik sekali. Dia tidak mau membuat dosa, dia tidak mau berbuat salah. Karena apa? Karena dia dekat Tuhan. Itu sebab sulit membayangkan kalau kita mengalami apa yang dialami Ayub. Terpuruk, terbuang, wow, habis semuanya. Bukan saja harta, istri, anak-anak, waduh, bahkan kesehatan dan sahabat. Tetapi masih tetap percaya kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dan dalam kedekatan dengan Tuhan bahkan mengerti kenapa itu semua terjadi. Sampai-sampai dia berkata, Tuhan, di dalam hidupku akhirnya aku tahu apa yang kukatakan banyak yang harus kukoreksi. Tapi aku bersyukur kalau hari ini aku bertemu dengan Engkau mata dengan mata, bukan lagi apa kata orang. Seorang yang begitu dekat dengan Tuhan dan untuk dekat dengan Tuhan mengalami benturan yang luar biasa. Ayub tidak salah loh. Ayub baik. Ayub tidak dikatakan dia fasik. Ayub tidak dikatakan dia sombong. No, semua keagamaan dilakukan, tapi untuk membuat dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Waduh, benturannya luar biasa, saudaraku. Kalau ngeliat Ayub, siapa sih yang pengen ngalamin kayak Ayub? Artinya apa? Siapa sih yang pengen lebih dekat lagi dengan Tuhan? Aduh, berat kan begitu. Tetapi itulah Ayub. Sehingga Ayub menjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Sesuatu yang harus dipikirkan di dalam kehidupan. Berani dekat dengan Tuhan, menciptakan perubahan yang luar biasa, saudaraku. Sehingga seringkali orang berkata, ya wah dia saya dekat dengan Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Tapi kemudian hidupnya kita tidak karu-karuan lihatnya ya. Ngeri loh. Nah, saudara mesti peka. Orang makin dekat dengan Tuhan yang dia pikirkan kan orang lain. Ya, dalam piramida yang digambarkan oleh Abraham Maslow, dia mengatakan gini, manusia itu basic pertama itulah materi, sandang, pangan, papan, pakaian, harta benda, begitu ya. Ributnya ya urusan itu aja dah. Rumah besar, mobil mewah, pesawat terbang, dan lain-lain kira-kira begitu. Nanti seputar-seputar itu aja kalau pelayanan pun jadi begitu. Level 2 orang security, rasa aman, hatinya maksudnya tenang, tentram. Dia mah materi mulai di nomor 2 kan. Tapi makin tinggi love. Bagi dia yang penting bisa berbagi, kasih sayang kan gitu, peduli orang lain. Tapi lebih yang 4 lagi, self esteem, harga diri. Ya, bukan penjilat, punya sikap. Ya, berani menyatakan sikap, berani menanggung risiko dan kerugian. Yang kelima apa? Self actualization kata Maslow. Yaitu orang yang bisa dan berani melakukan apa saja dalam hidupnya bukan tentang dia, tentang bagaimana dia berguna bagi orang lain. Jadi dia sendiri katakanlah hidupnya pas-pasan atau bahkan nggak ada yang dia pegang, tapi dia menolong banyak orang. Nah gitu loh. Nah, itu Mother Teresa misalnya di Kalkulta. Saya sangat terobsesi dengan tokoh-tokoh begitu. Padahal kita mengatakan kita beyond, lebih daripada self actualization. Kita adalah orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, yang dekat dengan Tuhan, yang harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kita lebih loh dari itu. Maka Mother Teresa hatinya hangus terus. Dia tidak kuat kalau dengar orang teriak, lapar, haus. Hanya diberikan dirinya, dilepaskannya ketenangan, kemapanan untuk berbagi dalam kebenaran. Susah ya nemukan tokoh begitu sekarang. Ya, saya jujur saja, saya belum seperti Mother Teresa yang berani meninggalkan kemapanan kebenaran. Walaupun, ya, saya sudah melakukan misalnya sehingga tidak naik-naik, tidak bertambah-tambah, bukan karena nggak ada uang nambah ya. Uangnya menambah terus tapi kepakai terus begitu. Jadi buat saya tidak nambah-nambah. Tapi awas, saya masih di posisi saya. Mother tinggalkan posisinya. Wow, itu Mother Teresa. Mengagumkan. Ya, seorang Katolik luar biasa. Saya sangat kagum dengan prinsip iman yang sederhana yang diwujudkannya. Ia mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan melepas kemapanan. Dia mendekatkan dirinya pada Tuhan
dengan hadir di kesulitan. Wow, hadir di keterpurukan, hadir di kehinaan. Alangkah hebatnya, alangkah luar biasanya. Itu dilakukannya saudara. Bukankah Yesus juga melakukan hal yang sama? Sehingga seharusnya kita menyikapinya. Maka berani dekat dengan Tuhan berarti berani jauh dari dosa. Berani dekat dengan Tuhan berarti menomorsatukan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita berani dekat dengan Tuhan berarti berani menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah bicarakan sebelumnya melakukan kan apa yang Tuhan mau. Supaya Tuhan senang gimana sih? Ya toh. Lakukan apa yang Dia mau kan begitu. Supaya Tuhan senang gimana sih? Ya udahlah, jangan kau pikirkan dirimu. Kan begitu kan? Supaya Tuhan senang gimana sih? Wow, gampang. Dengarkan apa katanya. Lakukan apa maunya. Aduh, indah sekali. Karena itu saudara, hidup keagamaan kita tidak boleh menjadi sebuah hidup hanya sekedar berteori membenarkan diri. Hidup keagamaan kita tidak boleh hanya sekedar hidup untuk berdalih lalu bersembunyi di balik kata berkat untuk menumpuk diri. Kita harus mampu berbagi sehingga kesukacitaan kita menjadi kesukacitaan bagi banyak orang di sekitar kita. Sehingga kesukacitaan kita menjadi kesukacitaan yang bisa kita berikan kepada orang-orang di kehidupan kita. Sehingga kesukacitaan kita sungguh-sungguh boleh menjadi kesukacitaan yang menyenangkan hati Tuhan kita. Harus. Dan itu harus kita kerjakan dalam hidup kita. Beranilah mendekat kepada Tuhan. Bawalah dirimu dekat kepada Tuhan. Nomor satukan Tuhan, jauhkan dirimu dari dosa. Senangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Dia mau. Engkau akan mengalami kepuasan demi kepuasan dalam hidupmu. Engkau akan bergerak dari satu pergerakan pada pergerakan yang lainnya. Dan engkau akan melihat kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Dan engkau akan tahu Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Ia selalu beserta dengan engkau. Saudara-saudaraku. Alangkah indahnya. Itu sebab pergumulan, siksaan, aniaya yang dialami para rasul-rasul sesudah peristiwa kebangkitan Kristus. Tak pernah membuat mereka terpuruk, tak pernah membuat mereka menyerah untuk melayani Tuhan. Tak pernah membuat mereka kapok sekalipun kesulitan, kepahitan datang silih berganti. Karena justru semuanya membawa mereka makin dan makin dan makin dan makin dekat dengan Tuhan. Indah ya. Gak ada dikatakan tumpukan-tumpukan kemapanan membuat mereka dekat dengan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan mereka terus bergerak dan dinamis. Ada orang kaya seperti Yusuf Arimatea yang tidak segan-segan memberikan propertinya untuk pelayanan. Iya kan? Ada orang seperti Cornelius, perwira yang selalu bermurah hati untuk menolong orang yang susah. Manis sekali. Dan tidak ada satupun rasul yang menumpuk kemapanan untuk dirinya sendiri. Padahal mereka rasul, mereka luar biasa, mereka lebih hebat, mereka lebih berhak dari banyak orang. Tapi enggak. Kadang-kadang saya malu ngeliat para rasul. Saya belum nyampe ke sono. Belum. Aduh saudaraku. Tetapi yang saya bingung, ketika orang berbeda jauh dari rasul, dari arah yang diambil para rasul, kok ya malah bangga. Sedih. Ayo kita doa-doa ya. Kita doain semuanya supaya kita makin dekat pada Tuhan. Berarti kita berani terpisah dari kemapanan. Dekat dengan Tuhan berarti kita menomorsatukan Tuhan, dan terakhir dekat dengan Tuhan berarti kita berani menyangkal diri kita. Menyangkal diri. Ya. Melepas dari kemapanan maksudnya itu bukan kemudian saudara gak boleh punya harta. Jangan salah ngerti. Ya, di abad pertengahan dulu memang para orang-orang kaya banyak yang kemudian askese. Banyak yang menjual harta bendanya, ya, lalu menjadi orang miskin. Namanya ordo tukang minta-minta. Lalu berharap dengan demikian mereka jadi dekat ke sorga, dekat Tuhan. Bukan itu. Dekat kemapanan itu artinya saudara hanya merasa confidence, merasa tenang ketika ada tumpukan-tumpukan harta yang saudara anggap menjamin saudara. Kan sedih, Tuhan dong yang menjamin kita, masa ya harta. Begitu loh. Harta itu tidak boleh jadi kebanggaan, Tuhan dong jadi kebanggaan kita. Harta itu tidak boleh nomor satu, Tuhan dong yang nomor satu. Kan gitu saudara. Maka Tuhan tidak boleh disangkali, diri kita yang kita sangkali, supaya Tuhan kita akui.
Sehingga dengan demikian kita menjadi dekat dengan Tuhan. Tapi kok berat ya Pak? Iya. Ada Alkitab yang ringan-ringan saudaraku. Kalau kau mau ikut Tuhan, Tuhan udah bilang kan, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Nggak pernah dia bilang, kalau kau mau ikut aku, bentangkan tilammu, tidurlah, puaslah kau, dan nyenyaklah. Nggak ada ayatnya itu. Iya kan? Ya. Jadi kita jangan mau diiming-iming oleh khotbah-khotbah yang nyenangin kuping kita. Seluruh hartamu pun kau kasih untuk Tuhan, kata Alkitab. Seluruh apa yang ada sama kau, kekuasaanmu apapun, kalau tidak ada kasih, omong kosong itu. Kan begitu. Gila, masa kita udah ngasih, masih kurang juga. Alkitab yang bilang kok, kalau nggak ada kasih omong kosong, terus mau bagaimana? Iya kan? Tapi kasih membuat kita bisa memberi tanpa pamrih. Tanpa kasih kita memberi dengan pamrih. Itu sebab sudah memberi ya marah-marah kalau tidak dihargai. Karena pamrih. Nah ini harus hati-hati. Memberi perlu mengetahui. Tapi bukan memberi untuk minta penghargaan. Bukan gitu kan ya. Jadi ya saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita. Ketika kita bergumul seperti apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan apa yang Tuhan mau, dan dari hari ke hari hidup kita bergerak dinamis. Memenangkan berbagai pertempuran. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Wow. Roma pasal 12 mengatakan ayat kedua kan? Engkau harus apa? Berubah. Janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau tahu mana yang baik, yang berkenan pada Allah, yang sempurna. Jadi kita juga mesti berani berubah, saudara, bertahap-tahap untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin dekat dengan Tuhan, perubahan kita semakin nyata. Tampak luar biasa. Dan orang akan tahu lah. Dan itu akan membawa kita untuk menggapai keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupan. Dan keberhasilan di dalam dan oleh dan bersama Tuhan adalah keberhasilan yang akan membuahkan kebahagiaan demi kebahagiaan. Dia akan menjadi sebuah keberhasilan yang sempurna. Dan itu yang kita inginkan. Sebuah keberhasilan yang sempurna, sebuah keberhasilan yang membawa kita kepada kepuasan yang tak terbilang dalam hidup ini. Alangkah puasnya bisa mengikuti Tuhan kita. Alangkah puasnya bisa mengalami apa yang kita alami dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan berikan pada kita. Alangkah dan alangkah dan alangkah dan alangkah puasnya. Oh, puji Tuhan. Saudaraku, sangat menyenangkan. Sangat luar biasa, sangat hebat, sangat agung. Di sana kita hidup, di sana kita bergumul. Di sana kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin dekat dengan Tuhan, hati kita semakin tenang. Semakin dekat dengan Tuhan, rasanya kehidupan semakin tampak nyata. Semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita jadi nothing tulus. Wow. Kalau kita sudah mencapai tahap hidup itu nothing tulus ya. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya. Pantas ya. Kalau orang Kristen dimampukan untuk mengampuni musuh-musuhnya. Pantas kan kalau orang Kristen itu mampu berdoa untuk musuh-musuhnya. Oh, manis ya. Pantas ya. Orang Kristen itu mampu kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Pantas. Orang Kristen itu mampu. Kenapa? Karena mereka dekat Tuhan. Kenapa kalau dekat Tuhan? Mereka bisa lakukan banyak hal dalam kehidupan. Karena mereka tak lagi berpusat pada diri. Tapi Tuhan yang dekat dengan mereka. Mereka tak lagi sekedar menyenangkan diri, tapi menyenangkan Tuhan yang mengasihi mereka. Oh, alangkah indahnya. Sebuah kehidupan manis yang jadi mimpi kita, bukan saudaraku? Saudara kerja cari uang, kerja keras bikin ini, bikin itu, punya ini, punya itu. Kan dalam rangka ingin membuat keluarga bahagia. Kan gitu toh? Ingin menyenangkan istri, ingin membahagiakan anak. Jungkir balik loh kita. Keras kerja kita. Tapi seringkali bukannya malah saling mengasihi, tumpukan harta membuat kita justru terpisah-pisah. Mulailah saling menyakiti, terjadilah keributan, bahkan jadi kebencian, bahkan akhirnya pertikaian yang membawa kepada keterpisahan. Sedih sekali. Padahal tidak boleh seperti itu. Karena itulah, kalau kau mau berhasil dan bahagia, kalau kau mau berhasil dan terus berhasil dan berhasil dan berhasil dalam tiap apa yang kau kerjakan,
Hanya satu kata, beranilah dekat dengan Tuhan. Ya kan? Berani berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi perhatikan tadi, bagaimana kita berani mengambil sikap dalam hidup ini. Bagaimana kita berani mencintai firman Tuhan. Bagaimana kita berani berbuah. Dan bagaimana kita berani dekat Tuhan. Itulah semua modal untuk menggapai keberhasilan. Tanpa itu, jangan mimpikan sebuah keberhasilan. Tetapi, dengan berani mengambil sikap, berani mencintai firman Tuhan, berani berbuah, berani dekat Tuhan, engkau akan berhasil. Bukan saja berhasil dalam pengertian mampu mencapai garis finish, tetapi engkau akan puas, berbahagia. Karena di dalam Dia, bersama dengan Dia. Alangkah indahnya. Carilah keberhasilan yang sejati, carilah kebahagiaan yang sejati di dalam Dia Tuhan. Karena itu belajarlah untuk dekat dengan Dia. Belajarlah untuk peka pada suaranya. Sehingga makin hari engkau makin mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Makin hari engkau makin mengerti betapa indahnya hidup bersama dengan Dia. Makin hari engkau makin mengerti dan engkau akan berkata, terima kasih Tuhan kalau aku boleh mengenal-Mu. Terima kasih kalau Kau menyatakan diri-Mu padaku. Terima kasih kalau hidupku menjadi seperti ini. Tak ada kepahitan, tak ada kedukaan yang bisa mencegah sukses atau berhasilnya orang takut Tuhan. Ia akan menggapainya dalam kemenangan yang sejati. Selamat berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sesudah menghabiskan seri menjadi orang berhasil. Kami belajar bukan saja dari apa keberhasilan, tujuan dan lain-lain yang sudah pernah kami pikirkan, kami diskusikan. Tetapi kami juga belajar keberanian apa yang perlu kami miliki untuk menggapai keberhasilan itu sendiri. Tuhan tolong kami. Pimpin kami, tuntun kami di tengah pertarungan hidup yang nyata. Supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi orang yang berani mengambil sikap. Bagaimana kami berani mencintai firman-Mu, berani berbuah dan berani dekat dengan Engkau. Sekalipun itu membawa konsekuensi keterpisahan dari dunia. Tetapi kami tahu, kami memang harus seperti itu. Berani menyangkal diri, berani memikul salib untuk Yesus Tuhan kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berharap. Terpujilah Tuhan. Amin.